Pihak dari agama A juga sudah bersiap. Mereka menaiki sebuah truk juga yang terdapat 9 buah mobil truk. Dan mereka tiba di kota Palu, Parigi, dan Ampana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita kembali dengan konten sejarah. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa tragedi yang terjadi di masa lalu di negara kita Indonesia, hari ini kembali akan kita bahas hal-hal serupa. Kalau kemarin gue sempat membahas tentang tragedi kerusuhan Ambon. Di saat itu jujur gue deg-degan banget ngebahas peristiwa tersebut. Dikarenakan kenapa? Banyak orang yang masih salah paham ya. Kalau misalkan kita bercerita tentang sejarah, masih ada yang beranggapan kalau hal tersebut menjadi sebuah ajang mengungkit luka lama. Ada yang bilang provokasi, ada yang bilang menciptakan gesekan baru. Padahal niat dan tujuannya adalah memberikan informasi agar generasi-generasi sekarang gak cuma update tentang game doang gitu ya, gak cuma update tentang hal-hal yang berbau modernisasi doang. Kita juga harus update, kita juga harus ingat dengan yang namanya sejarah negara kita. Seperti kata presiden pertama kita IR Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, kali ini pembahasan kita kembali dengan sejarah yang cukup kelam, yang dimana ini kita bahas untuk wawasan atau informasi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, atau mungkin teman-teman yang sudah tahu tapi belum terlalu paham secara detail kejadian ini. Nama kejadian ini adalah Perang Poso. Semoga teman-teman yang mendengar cerita ini bisa memilah gitu ya, atau bisa menyaring informasinya, ambil yang positifnya, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, boleh tolong koreksi di kolom komentar. Jadi setiap teman-teman ada yang merasa kayak informasinya nih, oh ini agak melenceng sedikit, agak salah sedikit, boleh luruskan di kolom komentar. Alangkah baiknya ketika kalian mengkritik, sertai dengan penjelasan, so itu menjadi informasi baru atau informasi tambahan buat teman-teman yang membaca gitu. Langsung aja kita bahas tragedi yang satu ini, yaitu Perang Poso di sisi lain. Sesuai namanya, Perang Poso atau konflik Poso ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini itu bisa dikatakan ya hampir berbarengan gitu ya, atau terjadinya itu di masa-masa terjadinya konflik Ambon, yaitu pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 25 Desember awalnya, dan baru reda hingga ke tanggal 20 Desember tahun 2001. Jadi cukup lama. Peristiwa konflik Poso ini kalau diperhatikan awal mulanya itu mirip-mirip seperti konflik yang terjadi di Ambon juga, yaitu perseteruan atau perkelahian dari kelompok yang kecil hingga pecah menjadi perkelahian dalam bentuk kelompok yang besar hingga menjadi perang agama. Kita bahas dulu nih satu persatu detail dari sejarah yang terjadi di sana. Kita awali dengan biografi daerah Poso terlebih dahulu. Kabupaten Poso ini adalah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini koreksi gue kalau gue salah ya, apakah ketika gue membawakan konten ini itu sebenarnya datanya sudah berbeda, apakah kabupaten di sana sudah bertambah atau ada pemekaran dan lain-lain, boleh tinggalkan komentar di bawah teman-teman. Lalu di sana seperti biasa ya, kalau di timur itu biasanya banyak teman-teman yang dianggap pendatang, misalkan kayak di Papua itu pendatangnya tuh ada dari Makassar, ada dari Ambon, ya kan, ada dari kota-kota lainnya. Nah sama seperti di Poso ini ada juga keturunan lain yang dianggap sebagai pendatang.
pendatang. Contoh misalkan keturunan Bugis, yang dimana mereka penyebarannya banyak di daerah selatan. Lalu sementara di daerah utara itu kebanyakannya dari daerah Gorontalo. Kabupaten Poso ini menjadi salah satu tempat atau titik lokasi yang menjadi program pemerintah untuk transmigrasi. Salah satu contohnya itu ada di Lampung, geng. Makanya kalau misalkan kalian ke Lampung, jangan heran kenapa banyak sekali orang-orang keturunan Jawa dan Bali. Nah, itu adalah program pemerintah, program transmigrasi, yang mana pemerintah mengadakan program pemindahan penduduk dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain. Di saat itu, pemerintah mengadakan transmigrasi itu dari Jawa dan juga Lombok, serta dari Pulau Bali juga. Dan di saat itu, di saat transmigrasi, ternyata dari Pulau Jawa dan Lombok juga hampir beberapa persennya itu dominan masyarakat Muslim. Selebihnya itu dari agama lain, kayak Kristen dan juga Hindu yang dari Bali. Di saat para orang-orang transmigrasi ini datang ke kota Poso, ya seperti biasa, terciptalah persaingan. Dan di saat itu pada tahun 1990 masyarakat asli Poso itu sekitar 60%. Selebihnya adalah masyarakat pendatang gitu ya. Dan yang membuat Kabupaten Poso ini akhirnya dipadati oleh penduduk mayoritas Muslim itu adalah transmigrasi itu sendiri. Karena memang secara penduduk aslinya kebanyakan tuh Kristen sebenarnya. Nah lalu di saat orang-orang transmigran ini datang ke sana, ya sudah wajar terjadilah sebuah persaingan perdagangan atau persaingan ekonomi di sana dengan warga asli. Namun sejauh di tahun 1990-an itu mereka hidup rukun di sana. Jadi masyarakat Poso dengan masyarakat pendatang, walaupun adanya gap atau terciptanya persaingan dagang, tapi mereka tetap hidup saling bertoleransi dan juga hidup rukun. Nah, lalu bagaimana kronologi perang atau kerusuhan Poso bisa pecah atau pertama kali pecah? Nah, ini semua dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 24 Desember. Kebetulan di tahun 1998 tersebut, perayaan Natal bertepatan dengan bulan suci bagi umat agama A. Lalu tiba-tiba nih geng ya, terjadilah sebuah tragedi yang entah bagaimana awalnya ini melibatkan seorang pemuda dari agama A dengan agama B. Terjadilah pertikaian. Pemuda dari agama B ini berinisial RRB. Dia ini adalah seorang pemuda asal kelurahan yang mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama B di Lombogia namanya. Di dalam kejadian ini ternyata terlibatlah perkelahian antara si pemuda yang berinisial RRB ini dengan seorang pemuda dari agama A yang berinisial ARD. Nah di saat itu pemuda bernama ARD ini ditikam atau tertikam oleh pemuda dari agama B yang berinisial RRB tersebut. Jadilah pemuda dari agama A sebagai korban yang terluka. Namun tersebarlah isu yang simpang siur. Ya ini lagi-lagi ya, kalau ada pertikaian pasti ada penunggang atau provokator yang menyebarkan angin tidak sedap. Yang dimana di saat itu pihak agama B mendengar kabar dari si ARD ini atau yang jadi korban setelah ditikam itu lari atau kabur ke rumah ibadah agama A. Jadi dia ditikam dulu, terus dia melarikan diri ke rumah ibadah. Itu menurut yang didengar oleh pihak beragama B kabarnya. Tapi di pihak masyarakat yang beragama A, beda lagi informasinya. Informasi yang didapat oleh masyarakat beragama A ini benar-benar membuat panas gitu ya kalau didengar oleh si pemeluk agama A gitu kan. Karena dikabarkan si korban yang beragama A ini sedang tidur di rumah ibadah mereka. Jadi kejadiannya ini saat dia sedang tidur, lalu dia ditikam oleh pemuda yang beragama lain alias beragama B. Nah itu kan benar-benar memprovokasi ya kalau kabar seperti itu kan. Nah akhirnya di saat itu masyarakat masih memilih jalur kekeluargaan karena memang sejatinya masyarakat Poso ini adalah masyarakat yang tentram banget gitu ya. Mereka masih bertoleransi gitu karena sudah bertahun-tahun hidup berdampingan. Di saat itu akhirnya masing-masing tetua dari agama masing-masing itu memilih untuk duduk mufakat untuk menyelesaikan secara baik-baik. Akhirnya ditemukanlah sumber masalah. Sumber masalahnya adalah dari minuman alkohol. Nah kalau ini udah gak usah bingung ya. Kalau misalkan kita berbicara saudara-saudara kita di timur, memang alkohol ini rata-rata kalau misalkan teman-teman gue dari timur tuh pasti dekat dengan alkohol. Karena memang ya bahkan menjadi minuman tradisional kan di sana kan. Seperti sopi, terus juga cap tikus, terus apalagi moke gitu kan. Banyak banget memang menjadi minuman tradisional di sana. Jadi udah gak heran ya kalau misalkan ada kasus pertikaian, ujung-ujungnya pasti penyebabnya adalah mabuk-mabukan. Akibat dari pertikaian tersebut, Polres Poso
Poso mengambil tindakan untuk menyita minuman-minuman keras yang kemudian dihancurkan. Lalu keadaan pun mereda di saat itu. Nah, lalu suatu hari geng, terjadi sebuah kejadian yang benar-benar mengganggu. Yang dimana pada saat itu ada seorang penjaga toko yang kebetulan dia beragama B. Ya, ini nggak tahu ya backgroundnya toko ini toko kelontong biasa ataukah ini toko minuman keras. Yang jelas di saat itu ada beberapa orang oknum pemuda yang mana background mereka berstatus agama A. Mereka datang untuk menyegel toko tersebut. Dalam pertemuan ini pun akhirnya menjadi sebuah bentrokan. Yang dimana pada awalnya mungkin ini bentrokannya hanya antar pemuda, tapi karena backgroundnya dari agama yang berbeda, ya anggaplah seperti bentrok antar agama lagi. Akhirnya dari hal tersebutlah bentrokan pun semakin membesar, tersebar kemana-mana. Dari kabar angin, dari informasi, dan akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1998, kelompok masyarakat beragama B datang membawa senjata, menaiki sebuah truk dari daerah Tentena, dan mereka tiba dengan dipimpin oleh seseorang yang berinisial HP. Dia ini adalah seorang anggota DPRD Poso. Si inisial HP ini dikenal sebagai anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah. Dan dari sisi lain, pihak dari agama A juga sudah bersiap. Mereka menaiki sebuah truk juga yang terdapat 9 buah mobil truk. Dan mereka tiba di kota Palu, Parigi, dan Ampana. Akhirnya bentrokan ini pun terjadi, geng. Pecahlah bentrokan tersebut. Dan pihak kepolisian tidak mampu membendung bentrokan tersebut. Lalu para pejabat pemerintah Kabupaten Poso juga mendapatkan teror yang sangat banyak. Melalui spanduk, surat kaleng, dan juga vandalisme melalui grafiti-grafiti di tembok-tembok pinggir jalan. Lalu di saat itu, Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan jika yang menjadi provokator di dalam kasus ini itu merupakan 7 orang pemuda. Yang dimana 7 orang pemuda ini telah ditahan oleh pihak yang berwajib. Lalu dari pihak Komnas HAM juga ikut menyatakan hasil dari penyelidikan mereka apa yang menyebabkan perang Poso ini terjadi. Di saat itu mereka mengeluarkan pernyataan kalau kerusuhan di Poso ini terjadi bukan karena ketegangan agama doang. Namun ada juga sebuah miskomunikasi yang terjadi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang ikut turun dalam mendamaikan kedua belah pihak. Jadi di saat itu mereka benar-benar seperti bola liar tanpa adanya kontrol dari pemerintah. Akhirnya setelah ditangani oleh pihak yang berwajib, perang di saat itu pun lumayan mereda. Dan di saat itu kota Poso masih dalam kondisi waspada ya. Walaupun peperangan setelah mereda, namun tidak 100% menjadi damai di kedua belah pihak. Akhirnya nih ya, di masa-masa tenang tersebut, banyak masyarakat Poso yang benar-benar menjaga agar perang tidak kembali terjadi. Namun sayangnya, persis di bulan April tahun 2000, ada sebuah peristiwa politik dan hukum yang membuat kota Poso ini kembali menjadi tegang. Terjadi sebuah persidangan terhadap mantan Bupati Afgar Patanga. Dari persidangan tersebut diputuskan kalau Afgar ini telah menyelewengkan atau menyalahgunakan dana dari program kredit perdesaan. Dan bahkan ada sebuah rumor atau sebatas isu yang mengatakan kalau uang yang diselewengkan itu dimanfaatkan oleh beliau untuk menggerakkan massa dalam menyerang gedung pengadilan dan membakar semua dokumen-dokumen di sana. Singkat cerita, pada tanggal 15 April ada sebuah pernyataan dari seorang anggota dewan berinisial CU. Dia ini adalah anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dia mengatakan bakal banyak kekerasan atau kerusuhan yang bakal terjadi apabila seorang calon bupati berinisial DL tidak terpilih. Nah, jadi ada sebuah peringatan di saat itu apabila salah satu calon bupati yang diunggulkan tidak terpilih, maka akan terjadi kerusuhan. Lalu singkat cerita nih, keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengaku kalau dia beragama A. Tapi nggak jelas nih, dia beneran dari agama A atau bukan. Tapi di saat itu, pemuda ini mengatakan kepada warga kalau dia telah diserang oleh pemuda lain yang backgroundnya beragama B. Bahkan di saat itu dia menunjukkan bukti kalau dia itu terluka karena semacam terkena benda tajam gitu, jadi kena sabetan. Di saat itu warga yang berada di tempat tersebut beragama A itu merasa kayak nggak terima, kok tiba-tiba ada penyerangan lagi. Kenapa saudara mereka yang juga dari agama A diserang lagi oleh masyarakat dari agama B? Padahal di saat itu pemuda tersebut yang mengadu itu belum jelas apa benar dia beragama A atau bukan, atau dia hanya seorang provokator. Nah tapi akhirnya terpancinglah warga ini untuk
memberikan serangan balasan yang akhirnya terjadilah bentrokan antar agama lagi, yaitu dari pihak agama A dan juga agama B. Peperangan ini terjadi selama beberapa hari, benar-benar chaos, ancur-ancuran. Akibatnya ada beberapa rumah di daerah pemukiman warga beragama B itu terbakar habis, yaitu tepatnya di dekat terminal bus dan di daerah Lombogia, yang mana itu habis dibakar di daerah tersebut. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso menurunkan pasukan Brimob dari Palu untuk meredakan pertikaian. Nah, kalau udah pasukan Brimob turun, itu berarti udah nggak aman tuh, geng. Berarti itu udah terjadi chaos yang benar-benar gila-gilaan sampai-sampai Brimob harus turun. Lalu pada tanggal 17 April terjadi sebuah kejadian yang benar-benar menyulut amarah masyarakat beragama A di saat itu. Yaitu ada salah satu anggota Brimob atau penegak hukum gitu ya, yang dimana dia sudah tidak bisa membendung massa yang akhirnya harus melepaskan tembakan, yang dimana di saat itu ada beberapa orang masyarakat dari agama A yang tewas terkena tembakan tersebut. Salah satunya yang berinisial MY dan juga YT, serta di dalam kejadian tersebut melukai 8 orang warga dari agama A. Akhirnya hal tersebut semakin memperbesar emosi dan menyulut amarah masyarakat agama A di saat itu. Dan pembakaran rumah terus berlanjut. Penyerangan terhadap pemukiman-pemukiman itu terus terjadi. Sampai akhirnya di saat itu, Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI yang bernama Slamet Kirabiantoro yang berada di Makassar akhirnya mengirim sekitar 600 pasukan tentara untuk meredakan kekacauan tersebut. Dan setelah tentara turun, akhirnya meredalah peperangan itu, dikarenakan di saat itu para tentara benar-benar dengan sangat ketat, dengan sangat brutal gitu ya, meredakan peperangan atau perselisihan antar agama ini. Akhirnya di dalam perang tersebut banyak sekali masyarakat dari agama B yang harus kehilangan rumah karena mereka mendapat serangan dari pihak warga beragama A. Perang pun mereda setelah turunnya personil TNI dan juga Brimob. Namun dalam kondisi itu, kondisi di Poso masih dalam status waspada. Barulah setelah 1 bulan melewati peperangan di hari tersebut, tiba-tiba perang pecah lagi. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2000. Dan pertempuran kali ini merupakan pertempuran terbesar dan yang paling parah. Di saat itu terjadi aksi pembalasan, penyerangan balik dari pihak agama B ke pihak agama A. Di dalam kejadian tersebut terjadi juga beberapa kasus penculikan dan pembunuhan. Dan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Nah, lalu pada awal bulan Mei tersebut muncullah rumor bahwa banyak dari masyarakat pemuda agama B yang akhirnya melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan yang berada di Kere. Pasukan dari pihak pemuda dari agama B ini menamakan operasi tersebut dengan sebutan kelelawar merah dan kelelawar hitam. Dan pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh seseorang yang berinisial VBM Tibo, seorang imigran asal Nusa Tenggara Timur. Lalu barulah pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan kelelawar hitam itu menyerang pihak kepolisian, yang dimana di saat itu tewaslah 1 orang polisi, yang dimana dalam kejadian tersebut menewaskan seorang sersan mayor yang bernama Kamarudin Ali dan 2 orang warga sipil dari agama A yang bernama Abdul Syukur dan juga Baba. Lalu kelompok kelelawar hitam yang dikenal dengan sebutan lain kelompok ninja gitu ya, akhirnya mereka kabur bersembunyi di sebuah rumah ibadah dari agama B yang berada di Kelurahan Moengko. Dan di saat itu mereka dikepung oleh pihak kepolisian karena ini udah fatal banget. Dan akhirnya mereka saat bersembunyi ini benar-benar seperti film-film gitu geng ya, yang dimana orang-orang tuh bersembunyi di dalam sebuah gedung atau sebuah rumah dan bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Di saat mereka bernegosiasi, mereka sudah tahu kalau di luar sudah banyak masyarakat dari agama A yang menunggu. Di saat itu tidak diketahui ya, apakah masyarakat agama A ini mereka mau menerima negosiasi pihak pasukan ninja atau pasukan kelelawar hitam ini, atau justru menunggu
untuk bentrok lagi. Namun setelah beberapa saat bernegosiasi, tiba-tiba pasukan kelelawar hitam atau pasukan ninja ini langsung melarikan diri dari pintu belakang rumah ibadah ke arah perbukitan. Dan aksi ini pun membuat warga dari agama A yang sudah menunggu depan rumah ibadah agama B menjadi geram. Mereka sakit hati karena sudah bernegosiasi, malah ini orang-orang kabur gitu kan. Dan mereka mengambil tindakan membakar rumah ibadah agama B tersebut tepat pada pukul 10 pagi. Dan singkat cerita, beranjak ke tanggal 28 Mei. Dalam kondisi ini, itu masih operasi balas dendam dari pihak agama B ke pihak agama A. Yang dimana tepat pada tanggal 28 Mei tersebut, serangan ini semakin meluas terhadap warga muslim yang ada di sana. Penyerangan terhadap warga beragama A ini itu sudah tidak bisa lagi dikontrol. Yang dimana di saat itu tidak diketahui apakah benar seluruh orang yang menyerang itu dari masyarakat beragama B. Banyak isu yang mengatakan sudah disusupi oleh banyak provokator yang udah gak jelas agamanya benar dari agama B atau enggak. Atau mungkin justru dia penyusup dari agama A juga. Jadi yang jelas, perselisihan antar agama yang terjadi di Poso ini sudah disusupi oleh provokator. Karena di dalam kejadian ini, di saat masyarakat dari agama A diserang, itu benar-benar kejam. Yang terjadi adalah penculikan terhadap anak-anak dan juga pemerkosaan terhadap para perempuan. Lalu ada sekitar 70 orang itu berlari ke arah pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Songo. Di mana di saat itu banyak sekali warga dari agama A dibunuh menggunakan parang dan juga senjata api di sana. Nah, kenapa bisa ada senjata api? Ya nggak usah heran. Orang-orang di timur itu jago merakit senjata api memang. Makanya dari perang Poso dan juga perang Ambon itu banyak sekali terlihat senjata api yang digunakan di saat kerusuhan. Orang-orang yang kabur tadi akhirnya berhasil ditangkap dan dieksekusi sampai mati. Semua mayat mereka dibuang ke Sungai Poso. Dan sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal dengan total kematian sekitar 191 orang. Dan perang Poso ini benar-benar bisa dikatakan adalah perang terkeos, terkejam yang pernah terjadi di Indonesia. Karena di masa itu, kalau kalian pernah menonton YouTube, karena kan kalau YouTube zaman sekarang ya nggak sebebas dulu. Kalau dulu tuh perang Poso ini, video dokumentasinya tuh banyak banget di YouTube. Yang kejam-kejamnya bahkan banyak ditayangkan di YouTube. Mungkin kalau sekarang udah di take down. Tapi untuk mengupload hal tersebut lagi kayaknya itu nggak baik ya. Ya itu jelas-jelas membongkar luka lama ya kan. Tapi kalau misalkan sekedar memberikan informasi atau jalan cerita, ya kita di sini hanya belajar dan menambah wawasan gitu kan. Perang Poso ini saking kejamnya itu meredanya itu benar-benar dengan sendirinya. Benar-benar pada akhirnya masyarakat di Poso sadar bahwasanya apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan hanya akan merugikan mereka sendiri. Karena di saat itu sesama saudara yang berbeda agama ini saling membunuh. Nah, sampai akhirnya perang ini pun mereda. Dan di saat itu Mabes Polri yang berpusat di Jakarta mendirikan komando lapangan operasi di daerah Poso. Dan melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso pun diadakan dan dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi di saat itu. Pada tahun 2000, digelar operasi yang bernama Operasi Sadar Maleo. Nah, di saat itu, satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, terus Brimob Polda Kalimantan Timur, dan Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Dan akhir dari konflik Poso ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Malino tepat pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Deklarasi Malino ini adalah perjanjian damai antara pihak agama A dan juga agama B. Jadi warga dari agama A dan agama B akhirnya memilih untuk jalan berdamai. Dan akhirnya perdamaian pun terjadi. Dan dari kerusuhan yang terjadi tersebut ditotalkan sekitar ada 577 korban yang tewas dan juga 384 yang terluka serta 7.932 rumah yang hancur dan 510 fasilitas umum yang akhirnya terbakar. Jadi dalam perang ini benar-benar dampaknya itu merugikan masyarakat Poso sendiri, karena dalam peperangan ini akhirnya tidak tercapai kemenangan apapun dari salah satu pihak, yang ada memang hancur-hancuran dari masing-masing pihak gitu kan. Tapi hal ini juga yang membuat masyarakat Poso akhirnya lebih menghargai yang namanya toleransi, karena ya hal ini juga akhirnya kan menjadi sebuah pelajaran sama seperti kejadian yang ada di Ambon gitu ya. Dan di saat sekarang ini warga Poso lebih menjaga yang namanya tali persaudaraan dan
dan tidak mudah tersulut api emosi apabila mendengar sebuah isu yang bisa mengarah ke konflik lagi. Dan dampak dari peperangan ini benar-benar membuat banyak orang trauma. Terutama itu adalah warga yang dari pedalaman, yang dimana di saat itu warga dari agama A dan agama B-nya tidak tahu menahu asal muasal atau akar dari permasalahan kok tiba-tiba udah saling serang. Yang dimana di saat itu mereka di pedalaman tidak dapat info yang terjadi di kabupaten atau di kotanya gitu ya. Kabupaten kotanya tuh nggak tahu mereka ini ada konflik apa, kok tiba-tiba ke pedalamannya juga ikut berselisih dan berperang. Dan dampak dari kerusuhan Poso ini benar-benar terasa dan juga dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu dianut kembali budaya pengayau dari masyarakat pedalaman atau suku Pamona dan suku Moril. Nah, itulah dia geng yang terjadi di Kabupaten Poso. Sebuah tragedi yang benar-benar menyeramkan, tragedi berdarah, dan membuktikan bahwa mudahnya masyarakat kita di segala penjuru daerah itu tersulut oleh provokator. Dan semoga nih ya, apa yang dialami oleh Kabupaten Poso, apa yang dialami oleh orang-orang di Ambon, Maluku, di Pulau K, dan lain-lain, itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita bahwasanya pertikaian atau kerusuhan tidak membuahkan hasil yang baik bagi kita semua. Itu hanya akan menyebabkan saudara-saudara kita kehilangan nyawa dan kita sendiri pun akan berdampak gitu ya pada ekonomi daerah kita. Yang akhirnya yang susah adalah kita-kita juga gitu. Jadi alangkah baiknya kita menghargai keberagaman dan bersama-sama bersatu dalam NKRI, saling menghargai, saling support, dan perbedaan itu ya menjadi sebuah ciri khas kita bangsa Indonesia yang hidup rukun dan damai gitu. Ya, gue rasa kita kembali lagi ya, kita lihat bahwasanya betapa indahnya negara kita ini, sumber daya alamnya. Kita lihat juga bagaimana Tuhan memberikan kekayaan alam kepada kita. Ya, kalau kita sibuk dengan rusuh, kapan kita bisa menikmati keindahan alam kita? Yang ada yang menikmati itu adalah orang-orang luar yang mencoba untuk memperkeruh dan juga memprovokasi kita sesama saudara untuk saling bertikai. Ya, semoga apa yang gue ceritakan hari ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat teman-teman semua. Kita berkaca pada saudara-saudara kita yang ada di Poso dan juga ambil positifnya, buang negatifnya. Dan kalau ada salah-salah perkataan atau salah informasi di dalam cerita ini, kalian bisa meninggalkan komentar di bawah untuk meluruskan informasi tersebut.